Jadi Dri, aku dapat cerita nih dari teman. Dan ceritanya tuh ini ada 3 saudara. Iya kak. 3 saudara itu laki-laki semua. Iya. Tuh. Laki-laki semua yang mana mereka itu masing-masing udah berkeluarga dan udah punya anak gitu. Iya. Nah, pada suatu ketika orang tua dari 3 laki-laki ini meninggal. Iya. Nah, hartanya tuh udah dibagi masing-masing tuh, ada tanah, ada kayak kebun, ada sawah begitu. Iya. Kemudian ada satu rumah peninggalan dari orang tua ketiga anak ini. Rumah itu kebetulan tuh gede banget tuh. Jadi kan ini ceritanya orang terpandang lah di kampungnya. Iya. Jadi rumahnya yang gede banget gitu. Tadinya rencananya itu kesepakatannya mau dijual, kemudian hasil dari penjualan itu dibagi 3 karena dia ada 3 saudara gitu kan. Tapi salah satu dari 3 saudara ini kayak tamak lah gitu, pengen nguasain lah gitu. Iya kak. Dan kebetulan yang pengen nguasain ini anak bungsu lagi. Wah. Serakah. Iya, jadi dia serakah gitu, pengen nguasain. Tapi tanpa sepengetahuan dari 2 saudara ini. Jadi kan kalau kita mau jual nih rumah warisan kayak gitu, kita mau jual kan harus ada tanda tangan kan? Iya, pasti ada kesepakatan antar saudara. Iya, ada tanda tangan kayak gitu bahwa ini mau dijual nih, ada kesepakatan semua lah. Iya. Nah, jadi karena dia punya akal yang licik, pengen menguasain sendiri, nah dia datanglah ke rumah dukun. Ada yang ngasih tahu nih, kamu datang aja ke sini. Iya. Jadi biar saudaramu yang 2 ini tunduk gitu, Iya. nurut apa semua maumu gitu. Nah, singkat cerita, anak yang terakhir nih, anak bungsu, Iya. yang tamak ini mau nguasain harta ini, mau nguasain rumah ini. Singkat ceritanya tuh datanglah ke rumah dukun ini. Iya kak. Tapi di tengah perjalanan dia dihadang sama sosok makhluk cantik banget, tinggi, Iya. cantik, itu noni Belanda. Wah, noni Belanda. Jadi dihadanglah dia di perjalanan kan, belum nyampe rumahnya dukun itu dihadang, kayak dibuat nyasar lah. Nyasar ya. Jadi kayak muter terus nggak nyampe, nggak nemu gitu, kayak dibuat kesasar, nggak nemu rumahnya ini yang dukun mau ditujuin itu. Nah, begitu lama nyasar, tapi tiba-tiba noni ini kehilangan jejak. Tiba-tiba kok langsung hilang aja nih. Iya. Orang yang mau ke dukun ini tuh kok langsung hilang aja. Jadi kebetulan noni ini temennya dari anak satu lagi yang 3 bersaudara itu, yang anak tengah. Anak yang tengah. Anak ya? tengah. Jadi dia punya anak namanya Tony, laki-laki namanya Tony. Nah, kebetulan dia tuh anak indigo. Jadi noni Belanda yang berusaha menggagalkan niat busuk saudara yang paling bungsu tadi. Iya. Nah, noni itu balik ke rumahnya Tony, tuh ngasih tahu bahwa ini om kamu mau pergi ke rumah dukun. Iya. Tadi aku udah berusaha menggagalkan, tapi aku kehilangan jejak. Kayaknya dia pakai sesuatu tuh, kayak gitu kan. Iya. Jadi berarti memang orangnya nggak polos gitu. Buktinya dia mau ke dukun kan. Iya. Kayak gitu. Jadi ngasih tahu lah ke si Tony, oh masa sih, bilang iya kayak gini. Nah, singkat cerita mungkin si omnya itu udah sampailah ke rumah dukun itu kan, udah Iya. sampailah singkat ceritanya, karena besoknya tuh tiba-tiba aja ada kejadian tuh. Tetangganya si si anak indigo ini, jadi kan si Tony itu anaknya yang 3 saudara itu yang tengah. Yang di tengah. Yang di tengah. Jadi tiba-tiba aja tetangganya si Tony ini kerasukan, terus berlari masuk ke rumahnya Tony. Iya. Di situ dia marah-marah. Kamu, katanya, ngapain kamu ikut campur, kayak gitu, nunjuk si Tony. Iya. Ngapain kamu ikut campur? Akan saya bunuh bapak kamu. Iya. Nah, nunjuk. Kemudian kan posisinya di situ ada bapaknya si Tony juga tuh. Pas tetangganya kerasukan itu masuk, kamu ngapain kamu ikut campur, nunjuk Tony gitu. Terus sama si bapaknya Tony ngomong gini, kamu akan saya bunuh, kayak gitu. Sadis juga kayak ini. Iya, makanya itu. Terus kan, tapi si Tony sama si bapaknya kemudian sama orang tua anak yang kerasukan ini kan berusaha nyadarin tuh. Kemudian tetangga yang lain manggil Pak Ustadz kan. Iya. Kebetulan dekat dengan masjid, jadi dia manggil Pak Ustadz yang biasa di masjid situ tuh, manggil buat nyadarin. Nah, begitu anak ini sadar, ditanya, kamu kenapa? Aku kenapa? Kok aku ada di sini gitu? Nggak ingat apa-apa, katanya. Kok aku ada di sini? Kok aku bisa ada di sini? Nah, tadi kamu kayak gini, nunjuk ke Tony, terus ngomong ke mau kamu matiin bapaknya Tony gitu. Enggak, aku nggak ingat apa-apa gitu. Wah. Beneran deh, nggak ingat apa-apa. Terus dibawalah balikan, nggak ingat apa-apa. Udah, orang tuanya minta maaf, kembalilah ke rumahnya lagi.
Tapi begitu terus malam berikutnya sampai 3 malam itu di rumah Tony selalu ada kejadian kayak kalau malam itu kayak sengnya itu atap rumahnya itu dilempar batu lah, kayak bunyi pasir lah, kayak gitu-gitu. Tapi kan dasarnya agamanya si Tony sama bapaknya ini kuat kan, jadi mungkin nggak mempan lah gitu. 3 malam berturut-turut ada kejadian begitu, tapi fokus ibadah nih si Tony sama bapaknya tuh. Iya, Kak. Terus hari keempatnya itu setelah kejadian kayak gitu, hari keempatnya tiba-tiba ditelepon bahwa adik bapaknya yang bungsu itu terkapar sakit stroke. Wah, sadis juga ya kalau main dukun.